Siang anak-anak. Siang Bu. Pada asana. Pangan jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk anak-anak. Gimana Rio? Sudah mau duduk aja, sudah capek dari tadi Rio ya? Oke, baik. Anak-anak, untuk sekarang materi kita adalah materi yang baru. Kalau misalkan pertemuan sebelumnya SPLTV, sekarang dua variabel tapi dia pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan apa aja tandanya? Masih ingat nggak? Coba sebutkan. Lebih besar. Oke, lebih besar, lebih kecil, terus lebih dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Oke, ada 4 ya. Nah, itu SMP kan sudah kalian tahu ya tanda-tanda itu. Nah, sekarang dia SPTLDV namanya. Agar anak-anak memahaminya, kita akan mulai dengan SPLDV dulu. Jadi, sekarang kita masih di lab dengan menggunakan GeoGebra sampai pertemuan terakhir juga dengan GeoGebra. Agar anak-anak menggambar grafiknya itu gampang. Jadi tidak pakai kertas dan pensil lagi. Oke, linknya sudah anak-anak buka belum? Ada yang bermasalah? Linknya tidak? Oke, kita mulai dari apersepsi anak-anak ya. Oke, sudah kelihatan belum apersepsi untuk pertemuan kita yang kelima? Sudah terlihat? Silahkan dibuat dulu. Nah, kondisinya dia melakukan 10 kali lemparan bebas, ini basket ya, dan 10 jump shot. Kemudian kalau 1 poin untuk lemparan bebas, 2 poin untuk jump shot. Paling besar poinnya 30. Berarti boleh lebih atau tidak, Nak? Tidak. Kalau kurang? Boleh. Nah, silakan diisi berapa banyak lemparan bebas, jump shot, dan jumlah poinnya. Anak-anak cukup mengisi sampai 5 kali percobaan ya. Gimana? Ya, betul dah gitu. Hilang dia. Oh, sudah. Enter aja dia. Mau kok. Kalau udah tuh. Enter dia. Iya. Udah tuh? Ada yang salah, mana yang salah? Ini yang belum, berarti lebih dari 10. Oh, hasil total poinnya salah. Ini gimana nih udah? 3, 9, 5. Harus kembar-kembar gitu ya. Terus sekarang berapa dong? Boleh beda? Boleh. 30. Oh, Ibu kira kamu sengaja 88, 22. Enggak sengaja? Enggak. Oh, boleh misalkan lemparan bebasnya 8, jump shotnya misalkan 7 gitu boleh. Sudah semua ya anak-anak ya? Oke. Jadi inilah contoh untuk pertidaksamaan dua variabel. Jadi anak-anak harus tahu kapan dia tandanya kurang atau kapan lebih. Kayak tadi paling besar itu poinnya adalah 30. Berarti kalau paling besar itu tandanya nanti apakah kurang dari sama dengan atau kurang saja? Ayo. Kurang dari sama dengan atau kurang saja? Isi sama dengan. Berarti 30 boleh nggak dia? Masih boleh. Nah kayak gitu. Jadi kalau masih boleh, ya berarti isi sama dengannya. Kalau nggak boleh, baru tidak isi sama dengan. Nah ini sudah. Nah silakan anak-anak join untuk lesson yang kedua. Untuk kegiatan inti. Yang ini kodenya. Tinggal diedit saja yang tadi, kode yang tadi. Nah di sini silakan perwakilan kelompok yang mengetikkan. Kalau yang minggu lalu atau pertemuan sebelumnya misalkan di kelompok 4 adalah yang ngetik Rio, mungkin sekarang bisa Cindy atau Bayu atau yang lainnya yang ngetik ya. Begitu juga kelompok yang lainnya anak-anak ya, biar giliran gitu yang ngetik-ngetik di komputernya.
Ini silahkan tulis nomor kelompok aja ya. Di sini kelompok berapa kalian? Namanya nggak perlu ditulis. Kelompok saja, kelompok berapa. Silahkan didekatkan dirinya seperti pertemuan sebelumnya lagi. Oke, sudah dituliskan kelompok berapa kaliannya? Kelompok 6. Ya, kelompoknya saja, namanya tidak perlu. Nah, di kegiatan 1 itu kalian kan diminta untuk memplot titik. Ada 2 jenis titik, ada yang biru dan ada yang kuning. Lihat nggak yang di atas? Punya ibu masih loading dia. Ya, yang biru sama yang kuning. Nah, itu akan ada dua titik yang berbeda. Kan ada tas 2 itu min 3x lebih dari sama dengan min 6. Apabila titik kalian memenuhi pertidaksamaan, misalkan kalian boleh pakai yang kuning atau pakai yang biru, pilih salah satu. Jika dia tidak memenuhi, pilih warna yang lain. Misalkan titik yang dipilih 0,0. Coba substitusi 0,0 ke pertidaksamaan anak-anak, berapa hasilnya? 0, kalau x-nya 0, 0 lebih dari min 6, benar nggak? 0 lebih dari min 6. Benar. Benar ya? Nah, kalau benar berarti kalian misalkan pakai kuning, boleh plot dia di yang kuning. Udah, langsung plot, klik dia di 0,0. Mana 0,0? Di tengah. Ya, itu. Mau dia? Di kemana? Ya, itu dah. Sekarang cari lagi titik yang lain. Berapa aja boleh, titiknya bebas. Kalau dia memenuhi, kalian harus konsisten. Kalau yang memenuhi kuning, setiap yang memenuhi kuning dia gambarnya. Kalau nggak memenuhi, biru. Paham ya? Oke, mana coba kuning. Nah, kuning yang memenuhi. Ya. Sekarang cari titik yang lain lagi. Berapa aja boleh bebas. Berapa? Kuning juga. Nah, cari titik dulu baru tentuin kuning atau biru. Titiknya berapa misalkan? Bebas, bebas. 2 coba. 2,0 atau 2,1. 2,4. Oke, 2,4. Coba ganti X-nya jadi 2. Naik dong. Naik dulu, lihat pertidaksamaanmu berapa. Naik, scroll, naik sedikit. Scroll, naik. Pertidaksamaannya tuh di atas tabel, di atas grafik. Ya. Naik dikit. Ya. 2 tadi kan? 2 kali min 3 berapa? Min 6 lebih dari sama dengan min 6, benar nggak? Pas. Kan ada sama dengannya juga itu, berarti benar ya? Berarti 2,4 kuning lagi. Mana 2,4 titik 2,4? Ya, kuning. Nah, sekarang coba pilih titik lagi. Bebas titiknya. Berapa misalkan? 2,2. Oke, coba 2, yang lain dong. Tadi kan udah 2 tadi. 4,5. Oke, 4,6. Oke, coba substitusi 4. X-nya diganti 4. Min 3 kali 4 berapa? Min 12 lebih dari atau sama dengan min 6, bener nggak? Min 12 itu lebih dari min 6. Mana lebih gedean, min 12 atau min 6? Min 6, berarti salah ya? Kalau salah biru, berarti sekarang titiknya. Berapa tadi? Min 6. 4,6. Ya, biru berarti. Nah, paham ya? Oke, silahkan dibuat titik-titiknya. Sampai berapa titik ya? Sampai 10 titik. 10 bebas titiknya. Bebas, boleh di mana aja boleh. Ya, kalau bisa di misalkan di kanan 1, di kiri 1, di bawah 1 ya. 10 titik ya. Gimana, bingung? Titiknya itu gimana maksudnya? Bebas. Misalkan sekarang kamu pilih titik yang di sini, usahakan di keempat kuadran 1, 2, 3, 4. Misalkan di sini. Itu bebas. Bebas. Misalkan di titik ini. Titik berapa nih? 2,3. Ya kan? Ini 2,3. 2 berarti substitusi 2. Substitusi 2. Kan X-nya 2. Berarti min 3 kali 2 berapa? Min 6. Min 6 lebih dari sama dengan min 6, benar nggak? Ya. Iya, benar. Berarti kuning dia 2, berapa tadi? Min 3-nya kuning dia tetap kan gitu. Ya, klik dah di situ kuning. Sekarang misalkan di sini 5,2 gitu misalkan. Substitusi 5. Berapa jadinya nih hasilnya? Kok 5? Min 3 kali 5? Min 15. Benar nggak dia lebih dari ini? Nggak salah, berarti biru. Berarti semua itu dikali X-nya dikalikan min 3 semua. Paham ya? paham. Oke, silakan. Kalau bisa di ini ya, di sini misalkan sedikit, ini dikit, ini Biar dikit. sama tempatnya. Ya. 10 kali percobaan ya. Udah? Oh, belum paham. Oke.
min 2, min 2,0, min 26. Oke, benar, salah dia. Terus sekarang pilih titik yang lain. Usahakan di keempat kuadran ini. Berapa aja boleh? Benar salah. Enggak, kita yang nentuin. Misalnya sekarang kamu milih titik berapa? Coba. Titik 4,2. 4,2. Substitusi 4 karena di sini kan nggak ada y kan? X saja. 4 berarti. 4 kali min 3 berapa? Min 12. Oke, benar nggak min 12 ini lebih dari atau sama dengan min 6? Enggak. Salah kan? Yang salah. Berarti dia biru. Paham? Kalau misalkan sekarang kamu pilih berapa? Titik yang lain deh. Misalkan di sini 2,0. 2,0. Substitusi 2. Berapa hasilnya? Min 6. Benar nggak lebih dari atau sama dengan min 6? Benar? Benar. Kalau yang benar apa kamu? Kuning. Oke, kuning berarti paham ya? Oh ya, paham. Oke, 10 kali percobaan ya. Oke, anak-anak bisa kita presentasi ya. Kelompok berapa dulu? Kelompok 4 dulu. Oke, silakan. Apakah makna dari kehimpunan kedua titik yang berbeda tersebut? Maknanya adalah titik yang kuning merupakan yang benar dan yang biru merupakan salah. Itu Oke. berarti saat X dicari akan mendapatkan hasil 2, yang berarti jika X lebih besar daripada 2 itu hasilnya salah, dan X lebih kecil daripada 2 hasilnya benar. Oke, ada yang beda ininya, pemisalan titiknya kayaknya nggak semua kuning. Kelompok 1 kayaknya beda ya? Kalau digambar kayaknya beda, jadinya yang biru itu yang benar. Oke, jadi hasilnya berdasarkan yang kalian misalkan. Kalau misalkan dia kuning benar, ya ditulis kuning yang benar. Kalau kuning yang salah, ya ditulis kuning yang salah. Kelompok 8 ada yang beda? Jawabannya atau sama? Sama. Oke, silakan dilanjutkan Dimas. Yang tas 5. Jika kita memplot titik baru di suatu tempat di bidang koordinat, bagaimana kita bisa tahu apakah itu solusi atau bukan? Jadi untuk mengetahui solusi itu kita harus memasukkan ke pertidaksamaan tersebut, atau bisa dibilang substitusi. Oke, jadi kita substitusi ya, hasilnya benar atau salah. Baik, lanjut yang ketiga. Kira-kira apa cara yang terbaik untuk menunjukkan semua solusi yang mungkin untuk pertidaksamaan linear dua variabel? Apakah ada cara lain yang lebih baik daripada titik 1,1? Ada, yaitu diarsir. Oke, diarsir atau digambar langsung. Ketika kalian sudah tahu polanya, garis batasnya di mana, jadi langsung diarsir atau digambar. Untuk kegiatan 1, apakah ada masalah anak-anak atau ada yang masih bingung? Tidak ada? Kelompok 1 gimana? Ada pertanyaan dulu? Ada? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan berikan aplaus dulu untuk Dimas yang kelompok 4. Ada yang ditanyakan dulu kah? Tidak. Kalau gitu ini yang terakhir ya. Kita evaluasi sebentar. Silakan. Sudah kelihatan belum evaluasinya di sana? Belum ya? Oke, sebentar Ibu setting dulu. Bisa kelihatan? Bisa. Oke, silakan, ada 2 soal. Waktunya 5 menit ya. WG KID. Oke. Oke. Sudah habis. Baik, Ibu lihat dulu secara keseluruhan. Dengan batas. Oke. Oke, pertidaksamaannya sudah benar semua. Nanti kita cek lagi untuk yang ini minggu depan ya anak-anak ya. Karena waktunya juga sudah habis. Ada yang ditanyakan dulu nggak anak-anak untuk hari ini? Sudah paham semua? Oke, kalau gitu bisa kita akhiri untuk hari ini? Bisa. Silakan Sadu. Pada asana. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Selamat siang semuanya. Bisa dimatikan tolong komputernya.